Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, senang sekali rasanya pada hari ini kita dapat bersua kembali pada acara Mimbar Agama Hindu. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa dan segala tugas serta pekerjaan kita dapat terselesaikan dengan baik. Umat sedharma yang saya muliakan, dalam ajaran Panca Niyama Brata ada satu bagian dari ajaran tersebut yang disebut dengan Guru Susrusa. Guru Susrusa memiliki arti berperilaku hormat dan bakti kepada sang guru. Guru Susrusa juga berarti mendengarkan atau menaruh perhatian terhadap ajaran-ajaran dan nasihat guru. Ajaran Guru Susrusa sangat tepat bagi mereka yang tengah melaksanakan tahapan hidup brahmacari, bahkan juga untuk semua kalangan. Seorang brahmacarin atau seorang siswa yang baik akan selalu berbakti dan memperhatikan sikap hormat terhadap gurunya serta mempelajari dengan baik apa yang diajarkan oleh sang guru. Dalam perihal guru, ada 4 macam guru dalam agama Hindu yang disebut dengan catur guru. Adapun catur guru itu terdiri dari yang pertama adalah guru rupaka atau sering pula disebut guru reka, yaitu orang tua kandung yang sangat besar jasanya kepada kita. Orang tua kandung yang menyebabkan kita lahir ke dunia. Betapa besar pengorbanan dan tanggung jawabnya terhadap anak. Dalam kitab Kekawin Niti Sastra disebutkan, ada 5 jasa orang tua terhadap anaknya, sebagai usaha agar anaknya tumbuh sebagai suputra. Kelima jasa orang tua itu disebut dengan Pancawida, yang terdiri dari ametuaken yang artinya melahirkan, metulung urip yang artinya menolong jiwa dari bahaya, meweh binojaya yang artinya memberi makan dan minum, mangupa diaya yang artinya mengajar dan mendidik atau menyekolahkan, dan anyangaskara yang artinya memberikan upacara. Demikian besarnya jasa orang tua yang melahirkan kita, maka kita wajib menghormati dan patuh kepadanya. Tiada yang dapat melebihi kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Guru yang kedua adalah guru pengajian, yaitu bapak dan ibu guru di sekolah yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Guru pengajian yang menyebabkan kita menjadi pandai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Kita bisa membaca dan menulis berkat jasa-jasanya. Maka hormatilah beliau dengan cara yang tekun dan mentaati tata tertib di sekolah. Guru yang ketiga adalah guru wisesa atau pemerintah. Sebagai anggota masyarakat, kita wajib mentaati segala peraturan yang mengatur kehidupan di masyarakat. Peraturan-peraturan itu yang mengatur agar hidup bermasyarakat menjadi aman, tentram, damai, dan harmonis.
Selanjutnya guru yang terakhir adalah Sang Hyang Widi yang disebut dengan Guru Swadhyaya. Beliau adalah Maha Pencipta, pemelihara dunia beserta segala isinya. Semua yang ada ini adalah karena Sang Hyang Widi. Oleh karena itu, kita harus sujud bakti kepada Sang Hyang Widi. Keempat guru tersebut harus dihormati dan disembah sebagai bentuk pelaksanaan ajaran guru susrusa. Keempat guru yang disebutkan dalam catur guru tersebut patut kita hormati. Dalam kehidupan nyata, berbicara tentang seorang guru, sudah barang tentu pikiran kita mengarah pada bapak dan ibu guru di sekolah. Sayangnya, dewasa ini justru banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku yang dilakukan baik oleh siswa maupun oleh guru itu sendiri. Hal itu sudah barang tentu sangat bertentangan dengan ajaran guru susrusa. Umat sedharma yang mulia, dalam Lontar Werti Sesana disebutkan beberapa tata cara dalam berguru, diantaranya adalah tidak boleh ada niat mengawini atau memiliki putri atau cucu-cucu dari sang guru atau dari kerabat sang guru. Jangan sekali-sekali membohongi sang guru. Jangan menyandingi sang guru. Jangan berkehendak mengambil atau memperistri istri sang guru. Jangan menentang perintah sang guru. Jangan mencacat sang guru. Dan jangan menuding ke arah guru. Selanjutnya, siapakah yang pantas disebut sebagai guru? Umat sedharma yang mulia, menjawab pertanyaan di atas, beberapa sloka dari kitab suci akan memberikan penjelasan. Di antaranya adalah dalam Guru Gita sloka 36 disebutkan, guru yang murni adalah yang tenang, bersifat baik, sedikit bicara, tanpa nafsu dan kemarahan, bertingkah laku baik, dan mampu mengendalikan diri. Dalam Rigveda juga disebutkan, seorang guru memiliki pengetahuan yang dalam dan kekuatan membedakan mana yang baik dan buruk. Dia adalah yang bijaksana. Dalam Kekawiniti Sastra juga disebutkan, beliau yang berjiwa pendeta, pemaaf, bergembira, tenang, toleran, perkataannya halus dan manis, adalah ciri orang yang paham tentang ajaran-ajaran agama. Ucapannya bagaikan tirta kehidupan yang sejuk dan menyegarkan, yang dapat membuat semua orang, hati dan pikirannya bahagia. Umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya adalah apa yang bisa dan sepatutnya kita lakukan dalam menjalankan bakti kepada guru. Dalam kitab suci Sarasamuscaya sloka 236 disebutkan, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan hukum kemasyarakatan, ilmu pengetahuan berdasarkan Weda, dan ilmu pengetahuan tentang kebatinan dan ilmu pengetahuan lainnya, kepada beliau patut terlebih dahulu memberikan hormat.
Sarasa Muscaya Sloka 237 juga menyebutkan, yang patut dilakukan adalah sebagai berikut ini. Jangan menjawab secara berolok-olok kepada guru. Jika beliau gusar, sabarkanlah beliau. Hiburlah, usahakanlah segala yang menyenangkan beliau. Selanjutnya, Sarasa Muscaya Sloka 238 juga menyebutkan, jangan sekali-sekali mencela guru, meskipun keliru perbuatan beliau. Hendaklah diusahakan baik-baik cara perlakuan yang layak kepada guru, agar berhasil melaksanakan pengabdian kepada beliau. Sangatlah menyebabkan usia pendek serta menimbulkan dosa jika menghina guru. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Om Santi, Santi, Santi. Om.